wa sallama wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dikumpulkan untuk sama-sama mengkaji tentang ilmu yang wajib secara fardu ain kita tuntut, terutama yang mau menikah. Ya. Kita sudah bahas panjang, masalah talak ya. Sampai kita buat 3 episode. Sebenarnya kalau mau lebih detail lagi, talak itu bisa kita buat jadi 5 episode. Bisa dibuat jadi 5 episode saking banyaknya pembahasan talak. Nah, cuman karena waktu tidak memungkinkan, jadi kita ambil inti-intinya saja ya. Terus juga yang hari ini kita membahas tentang rujuk dan bab iddah, masa iddah. Dan juga ini menjadi kelas terakhir bagi kita ya. Ingat, ini cuman kelas terakhir ya. Kelas terakhir bukan dalam artian terakhir menuntut ilmu, enggak ya. Yang namanya menuntut ilmu itu terus minal mahdi ilal lahdi ya, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai ke liang lahat menuntut ilmu. Tidak ada kata-kata selesai dalam menuntut ilmu ya. Oh, selesai ya, selesai fikih nikah sudah jadi alim sudah. Tidak ya. Terus menuntut ilmu. Nah, terus menuntut ilmu ya. Tidak ada kata ilmu itu, tidak ada kata-kata finish ya. Bahkan Al-Fakir sampai sekarang masih belajar. Di sela-sela mengajar juga masih tetap belajar ya. Nah, ini menjadi kelas kita yang terakhir ya, pembahasan masalah rujuk dan masa iddah. Untuk mempersingkat waktu ya, karena ini 2 bab, jadi langsung saja kita mulai. Rujuk, kita bahas masalah rujuk dulu ya. Yang namanya rujuk itu tidak terjadi kecuali sebelumnya ada perceraian ya. Yang namanya rujuk itu tidak terjadi kecuali sebelumnya ada perceraian. Jadi kalau belum ada perceraian, nggak ada rujuk itu. Dan ingat, yang namanya perceraian itu juga tidak terjadi kecuali ada pernikahan. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang cowok cewek pacaran, ya, mau balikan, biar keren, biar ke fikih-fikian, ngomongnya, ayo kita rujuk yuk. Tidak sah itu. Rujuknya tidak sah. Karena yang namanya rujuk harus ada perceraian dulu. Dan perceraian harus ada pernikahan dulu. Ya. Nah, rujuk. Ya. Rujuk itu ar-raj'atu haqqun sabitun fi syar'i lil mutalliq. Yang namanya rujuk itu hak ya. Hak yang tetap di dalam syariat, dalam artian tidak bisa digugurkan. Kalau misalkan ada seorang suami mengatakan ketika pernikahan, asqattu haqqar raj'ati, aku gugurkan hak rujukku. Dalam artian kalau misalkan aku cerai, tidak ada lagi rujuk. Misalkan ada seorang suami pas nikah bilang, udah mulai sekarang ya, aku gugurkan hak rujukku. Rujuk bagi suami boleh berapa kali coba? Rujuk bagi suami boleh berapa? Ayo. Rujuk bagi suami boleh berapa? Dosa rujuk. Talak dulu. Talak boleh mentalak berapa kali? 3. Rujuk? 2. 2, 3, 5, atau 9. Nah, 2. Ya. Rujuk cuma bisa 2 kali. Ya, rujuk cuma bisa 2 kali. Nah, kalau misalkan ada seorang suami mengatakan, aku menggugurkan hak-hak rujukku. Dalam artian ketika aku menceraikan, tidak bisa rujuk lagi. Itu menggugurkan hak namanya. Nah, ketika seorang suami mengatakan seperti itu, apakah kedepannya dia tidak bakal bisa rujuk? Tetap. Yang namanya
rujuk itu hak yang tidak bisa digugurkan. Ya, hak yang tidak bisa digugurkan. Bahkan misalkan kalau ada seorang suami mengatakan talaqa bi syarti an la raj'ata lam yaskut. Bahkan kalau ada seorang suami mengatakan aku talak engkau wahai istriku, ya, dan dengan syarat tidak ada rujuk sama sekali. Gimana? Talaknya sah, tapi tetap bisa rujuk. Kenapa? Karena yang namanya hak rujuk itu tidak bisa digugurkan sama sekali. Ya, tidak bisa digugurkan sama sekali. Ya. Ingat, hak rujuk tidak bisa digugurkan sama sekali ya. Mau dia ngomong, mau dia bersumpah, tetap tidak gugur. Kalau dia ngomong sama istrinya, ana cerai, cuman ana tidak mau rujuk, tetap dia bisa rujuk ke depannya. Nah, sekarang kita bahas masalah jenis-jenis wanita yang bisa dirujuk. Ini spidolnya. Jenis-jenis wanita yang bisa dirujuk. Ini sudah boleh deketin? Gak apa-apa. Pakai mic ya. Ada mikrofonnya. Mic-nya ada? Enggak nyampe. Hah? Mic-nya ada? Mic-nya. Wah. Kita pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga. Jadi nambah kosakata. Anwa al-mutallaqat. Jenis-jenis wanita yang ditalak. Anwaul mutallaqat, jenis-jenis wanita yang ditalak. Pertama, ya. Pertama, qoblad dukhul. Qobla ini artinya sebelum ya. Qobla zuhur, sebelum zuhur. Qoblad dukhul. Ya. Dukhul ini bahasa Arabnya sebelum dijima. Nah, kadangkala wanita, ya, seorang istri ditalak sebelum dia dijima. Ya. Baru Qabil saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian. Oke, pas malam pertama istrinya iseng digelitikinnya. Kurang ajar inti, anak talak. Ya kan? Nggak bisa diajak bercanda. Kayak mana? Ya. Belum sempat dijima. Belum sempat disetubuhin sudah ditalak. Kayak mana? Ya. Boleh tidak dirujuk? Nah, hati-hati. Ya. Bagi yang suka baperan, ya, langsung main talak. Bagi wanita yang ditalak, ya, dan belum sempat disetubuhin, ya, ingat, la raj'ata lahu. Tidak bisa dirujuk. Nah, ingat, wanita yang ditalak, ya, sebelum disentuh sama sekali, bukan disentuh ya, sebelum disetubuhin sama sekali, belum pernah dimasukin, ya, tiba-tiba ditalak. Mau talak satu, mau talak dua, tidak bisa dirujuk lagi sudah. Tidak bisa dirujuk lagi. Ya. Tapi ini syarat. La rujuk, tidak bisa dirujuk lagi kecuali dengan, ya, dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru. Nah, illa, ada sambungannya. Illa bi'aqdin. Jadi, dengan akad yang baru, kecuali dengan akad yang baru. Baru plus mahar yang baru.
panjangan sudah. Intinya gitu, Be. Ya. Wanita, ya. Wanita yang ditalak sebelum sempat disetubuhin tidak bisa dirujuk kecuali nikah lagi dan ngasih mahar lagi, ya. Itu wanita yang belum sempat disetubuhin. Sekarang bil khulu. Nah, ini yang kemarin ditanya sama Radit. Nah, kadangkala dicerai tapi dengan cara dikhulu, ya. Khulu ini tidak ada bahasa Indonesianya. Khulu. Khulu ini, ya, perceraian yang terjadi atas request dari perempuan, ya. Tapi harus dengan imbalan, ya. Kenapa? Karena laki-laki menghalalkan wanita dengan imbalan, ya. Wanita kalau mau minta pisah juga harus dengan imbalan, ya. Jangan sudah minta cerai free. Laki-laki menghalalkan kalian dengan biaya, ya. Dengan gadai sana sini, ente minta cerai gratis, tidak bisa. Ya, harus dengan imbalan. Nah, kalau hulu, ya, kalau hulu, kalau wanita, ya, ini, kalau misalkan di hulu, ya, wanita, bang, ceraikan aku nih, aku kasih 100 juta. Oke, aku ceraikan. Nah, kalau hulu gimana? Sama. La raja'ata lahu. Tidak bisa dirujuk juga. Dirujuk. Nah, kecuali akad lagi plus mahar lagi. Ingat, tapi kalau apa? Nah, kecuali akad lagi dan mahar lagi. Paham? Ya. Wanita minta cerai, ya, diterima sama laki, bang ceraikan aku kasih 50 ribu misalkan, ya sudah aku ceraikan. Nah itu namanya khulu. Nah kalau terjadi perceraian dengan khulu, ya, ya itu lebih kuat daripada talak 1 dan talak 2. Kenapa? Talak 1, talak 2 masih bisa cerai, masih bisa cerai, masih bisa rujuk. Kalau khulu tidak bisa rujuk. Kalau mau rujuk akan nikah lagi. Kalau mau rujuk kasih mahar lagi, ya. Ini rujuk lebih kuat, khulu lebih kuat daripada talak 1, talak 2. Ini paham? Nah, yang namanya khulu ini baik belum sempat disetubuhin, belum sempat dijima, ataupun sudah dijima, sama hukumnya. Tetap tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk kecuali setelah akad lagi dan mahar lagi. Ingat ya, khulu ini kuat levelnya. Lebih kuat daripada level talak 1, talak 2. Nah, sekarang kita bahas yang ba'da dukhul. Dukhul itu jima artinya. Nah, ini qobla sebelum dijima. Kalau ba'da berarti sudah. Oh, Masya Allah semua bahasa Arabnya. Sesudah dijima. Nah, sekarang sesudah dijima. Tanpa khulu ya. Nah, sesudah dijima, kadangkala ya, talak 1 atau talak 2. Nah, kadangkala talak 3. Nah, kalau setelah dijima, ya, setelah disetubuhin, misalkan nikah 1 bulan, sudah pernah disetubuhin, tiba-tiba cerai, tengok dulu, talaknya talak berapa? Talak 1, talak 2, atau talak 3. Nah, kalau talak 1 atau talak 2, tengok lagi. Ya, tengok lagi. Masih di dalam masa iddah, ya, atau sudah selesai masa iddah. Nah, kalau talak 1, misalkan sudah pernah disetubuhin, sudah pernah dijima, di talak 1 atau talak 2, kita lihat, ya, kalau ini perempuan masih masa iddah, ya, misalkan masa iddahnya kita anggap 3 kali suci, misalkan masih dia menjalani masa iddah. Kalau dia masih menjalani masa iddah, ya, dia boleh rujuk. Nah, boleh rujuk. Kalau masih di dalam masa iddah, ya.
Ingat, kalau masih di dalam masa iddah boleh rujuk. Ya, kalau masih di dalam masa iddah boleh rujuk. Rujuk, ya, tidak harus ngasih tahu istri. Ya, dan tidak harus ada persetujuan istri. Nanti kita bahas setelah ini. Ya. Nah, kalau sudah selesai masa iddahnya, Dek, rujuk yuk. Aku sudah selesai masa iddah. Tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi. Tidak bisa rujuk kecuali dengan mahar lagi dan akad lagi. Bisa rujuk kecuali dengan nikah lagi plus akad lagi. Nah, ini kan tadi kita bahas kecuali dengan akad lagi, nikah lagi, kecuali dengan akad lagi, nikah lagi. Ingat, bukan sekedar akad dan mahar we. Juga harus ada persetujuan dari istri. Ya, rujuk, yaudah aku siap mahar, aku siap nikah lagi. Istri tidak setuju ya dasar. Ya, harus ada persetujuan. Setuju tak? Ente. Balik lagi. Ya. Ini kalau talak 1, talak 2. Ya. Talak 1, talak 2 ingat, selagi dia masih dalam masa iddah, rujuk. Masih bisa. Kalau sudah selesai masa iddahnya, tidak bisa lagi rujuk kecuali dengan akad lagi dan mahar lagi. Nah, sekarang talak 3, ini talak berat. Talak paling berat. Ya. Talak 3 itu ya, tidak bisa rujuk kecuali setelah ya pertama ya, istri sudah ditalak 3. Oke, ini pertama misalkan ada orang talak 3, tidak bisa rujuk lagi sudah, kecuali dengan 5 perkara. Pertama, sudah dia talak 3, jelas talak 3 Yang kedua, nah, apa namanya? Menyelesaikan masa iddah. Nah, itu tahapan kedua. Ini ada 5 tahapan kalau mau rujuk. Pertama, dia benar-benar talak 3. Yang kedua, sudah selesai talak 3, jalanin masa iddah sampai selesai. Sudah selesai masa iddah, boleh tidak rujuk? Kaget. Dia harus nikah dulu dengan yang lain. Dahsyat ini. Nikah dengan orang lain. Nah, nikah dengan orang lain ini bahasa fikihnya muhallil. Nah, jadi kalau suami istri sudah talak 3, maka talak itu paling berbahaya, apalagi talak 3. Tahapan pertama, istrinya benar sudah talak 3. Yang kedua, selesai dulu masa iddahnya. Nah, sudah selesai masa iddahnya, boleh tidak dirujuk? Jangan, tidak bisa dirujuk. Nikah dengan yang lain dulu. Nah, nikah dengan yang lain namanya muhalil. Nah, sudah akan nikah dengan yang lain, boleh aku nikah? Boleh aku rujuk lagi? Nah, harus disetubuhin dulu. Minimal 1 kali. Disetubuhi dahulu. Dan maaf ngomong, agak jorok. Disetubuhinnya dengan syarat zakarnya, kemaluan laki-lakinya harus intisar. Intisar tuh, ya paham lah kan intisar kan? Hah? Ayo berdiri maksudnya. Ya. Nah, disetubuhin dahulu. Sama suami yang baru ya. Bukan sama yang mantan dia, bukan. Disetubuhin dahulu dengan suami, kasih nama. Dengan suami yang baru. Nah, ingat, disetubuhin sama suami yang baru. Terus, kalau sudah disetubuhin sama suami yang baru, boleh berarti rujuk lagi dengan suami yang lama. Kaget dulu. Ya, diceraikan dulu. Diceraikan oleh suami yang baru. Oh, kalau sudah diceraikan suami yang baru, kayak mana? Boleh tidak dirujuk? Belum. Ini beratnya talak 3. Selesaikan masa iddah. Nah, selesaikan masa iddah. Kan ditalak tuh sama suami yang baru. Selesaikan dulu masa iddahnya. Baru. Ya. Baru kalau sudah selesai masa iddahnya baru. Ya. Baru boleh namanya happy wedding. Nah, boleh baru. Sudah. Ini baru boleh nikah lagi.
harus melewati berapa tahapan kalau talak 3. Ya. Bukan happy wedding lagi ini namanya. Ya. Nah, ingat ya, kalau talak 3 ini berat. Talak 1, talak 2 kalau masih dalam masa iddah rujuk gampang rujuk. Masa iddah mau rujuk lagi boleh, akan nikah lagi dan mahar lagi yang baru. Kalau sudah talak 3, lewatin ini dulu. Cerai talak 3 sampai selesai masa iddahnya, kawin dulu dengan yang lain. Nah, kawin dulu dengan yang lain istilahnya muhalil. Nah, kalau kawin dengan yang lain, tidak boleh main langsung nikah be. Distopohin dulu sama muhalil ini tadi. Nah, ada di sini yang mau buka jasa muhalil. Ya, di sebagian kota ada yang buka jasa muhalil. Ya, kalau mau ada yang ganti profesi tidak apa-apa. Muhalil. Nah, jadi muhalil tugasnya harus menyetubuhin istrinya yang ini tadi, istri orang ini tadi, distobohin walaupun 1 kali. Sudah distobohin, nah diceraikan. Sudah diceraikan, selesain dulu masa iddahnya. Sudah selesai masa iddahnya baru baru nikah lagi, rujuk lagi. Nah, ini ya. Ini masalah rujuk ya, di dalam talak 1, talak 2, talak 3 ya, dan juga cerai dengan khulu dan juga cerai dengan sebelum disetubuhin. Nah, sebelum lanjut ada yang mau tanya? Kalau tidak kita lanjut. Gimana? Ada yang tidak paham? Oh, nah itu Bang Kevin yang dinamakan jasa muhalil. Boleh, sah. Ya, yang penting akad nikahnya sah dan menceraikannya dengan sah. Aku talak engkau. Mau niatnya cuman sekedar bantu kawan karena dia buka jasa tadi kan, buka jasa muhalil bantu kawan, ya, udah aku talak engkau. Aku cuman bantu kawan aku, tidak masalah. Yang penting akad nikahnya sah dan talaknya sah. Itu baik. Terserah mau niatnya bantu kawan, mau niatnya tidak rela karena enak nih soal istri orang misalkan, tetap tidak masalah. Nah, tidak masalah. Yang penting dia mengucapkan talak deh. Aku talak engkau. Nah, dalam fikih itu yang dipandang cuma lafadznya, tidak mandang hati. Nah, kalau lafadznya dia mengucapkan talak, walaupun hatinya tidak rela, walaupun hati segala macam itu tidak dipandang. Nah, itu. Paham nggak? Nah, sekarang kita masuk ke mungkin selesai fikih KKN ini, mungkin banyak yang mau buka jasa muhalil. Terus kita masuk ke murtaji. Rukun-rukun rujuk itu diantaranya yang pertama adalah murtaji. Murtaji itu orang yang merujuk. Nah, disyaratkan ya orang yang merujuk itu harus yang sudah balik. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki masih kecil belum balik, cerai misalkan, gara-gara suatu perkara, kalau mau rujuk tidak bisa, tunggu sudah balik dulu ya. Begitu juga akil, masih berakal. Kalau misalkan dia ceraikan istrinya dalam keadaan mabuk, tidak sah. Dia ceraikan istrinya dalam keadaan ngigau, tidak sah. Ya. Mukhtaron, itu ya mukhtar. Ya. Artinya tidak terpaksa. Kalau misalkan dia rujuk istrinya terpaksa, ya. Terpaksa misalkan mau tidak ente rujuk, mau tidak anak tembak, nah, itu tidak sah. Terpaksa ya, terpaksa dengan rekayasa itu beda. Nah, terus ya, rukun pertama tadi murtaji. Murtaji itu laki-laki yang merujuk. Rukun kedua, sighoh.
Siwa itu apa bahasa? Kalau dalam bahasa Indonesia ijab dan qabul. Kalimat kalimat rujuk ya. Kalimat rujuk itu ada dua, sama kayak talak. Talak itu ada sahih, ada yang sorry, ada yang sorry, ada yang ayo, ada yang sore, ada yang kinaya. Apa itu sore? Apa itu kinaya? Ayo, sore yang tidak butuh niat, kinaya yang membutuhkan niat. Jadi misalkan sore itu ya yang jelas, aku ceraikan engkau. Nah, mau niatnya tidak sengaja, mau niatnya bercanda, tetap jatuh talak. Ya, karena kalimatnya sore. Kalimat sore itu cerai pisah. Nah, kalau kalimatnya kinayah, kinayah itu ya yang maknanya bisa cerai, bisa juga selain cerai. Seperti apa? Kita break B dulu. Kita break B dulu. Nah, breaknya apa? Break break berumah tangga bisa, break begawe dulu bisa. Nah, karena maknanya banyak, jadi butuh niat. Bang, niat abang apa? Niat abang tuh break break nian atau cuman omon-omon deh? Nah, kalau misalkan beneran, ya sudah, berarti jatuh talak. Kalau cuman omon-omon, ya tidak sah. Nah, begitu juga rujuk. Rujuk itu bisa kalah sore, bisa 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 jadi kinayah. Rujuk dan harus pakai bahasa Arab. Rujuk juga boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jambi, ataupun bahasa daerah manapun. Ya. Nah, ini yang ajib. Wala yushtaratu ridho zaujah. Yang namanya rujuk itu tidak harus ada kerelaan dari sang istri. Ingat, ya, rujuk tidak harus ada ridho dari sang istri. Kita rujuk bela, tidak mau, terserah. Sudah jatuh rujuknya. Ya. Jadi namanya rujuk tidak harus istri itu mau, tidak harus istri itu rela. Mau dia rela atau tidak, ya, jatuh sudah rujuk. Wala i'lamuha. Begitu juga tidak disyaratkan harus ya, diumumkan rujuk itu. Jadi misalkan gini, ya. Ada misalkan istri di rumah masih, misalkan ini sudah dalam keadaan cerai, suaminya di kantor. Dia ngomong kayak nih, aku mau rujuk istri aku, jatuh itu rujuknya. Walaupun tidak dikasih tahu ke istrinya, tetap sudah jatuh rujuknya. Karena rujuk tidak harus dikasih tahu, ya, tidak harus disebarkan, diviralkan, apalagi. Terus juga rujuk ya, tidak disyaratkan harus kerelaan dari istri. Mau istri mau rela atau ridho tidak ridho, tetap rujuknya sah. Rujuknya sah. Cuman kata para ulama, lakin yustahabbu i'lamuhu, disunahkan untuk ngasih tahu sama istri kalau misalkan dia rujuk. Jangan diam-diam. Nah. Wa yushtaratu fi sighati raj'ati an la takuna mu'allaqatun ala syartin. Ya. Disyaratkan ya, kalau misalkan merujuk itu tidak digantungkan terhadap sesuatu. Ya. Misalkan aku mau rujuk dengan inti, tapi dengan syarat kalau Prabowo kalah. Nah, itu kan menggantungkan. Ya, menggantung. Nah, kok kubu Prabowo pada ketawa-tawa. Ada partai-partai kita belajarnya. Nah, jadi kalau misalkan menggantungkan kepada sesuatu, misalkan aku mau rujuk dengan inti dengan syarat Prabowo sama Gibran kalah. Nah, itu tidak boleh, tidak sah rujuknya. Walaupun ternyata kaget Prabowo dan Gibran kalah. Ya, tetap rujuknya tidak sah. Karena yang namanya rujuk tidak boleh digantungkan. Beda dengan talak. Talak itu boleh digantungkan dan sah. Ya, misalkan, awas weh, pokoknya kalau Pak Ganjar menang, inti anak talak. Ternyata benar Pak Ganjar menang. Itu talak itu istri. Karena yang namanya talak sah digantungkan. Hati-hati, ini banyak sering terjadi. Suami istri lagi marah-marahan, suaminya dengan mudah ngomong, awas inti kalau keluar rumah anak talak inti. Ternyata keluar rumah jatuh talak. Nah, hati-hati. Talak dengan digantungkan itu sah. Rujuk tidak sah kalau digantungkan. Ya. Terus, nah, wala tahsul ar-raj'atu bi fi'lin kawat'in wa qublatin. Yang namanya rujuk itu hanya sah dengan omongan, ya, dengan omon-omon, bukan dengan perbuatan. Ya. Kalau misalkan ini sering terjadi,
sering ditanya juga, apakah kalau misalkan suami istri yang sudah cerai, lalu dia cium-cium, peluk-pelukan, apakah cium-ciuman tersebut, peluk-pelukan tersebut dinamakan rujuk? Enggak. Peluk-pelukan, mau cium-ciuman, ya, itu tidak dinamakan rujuk. Rujuk harus dengan perkataan. Ya. Rujuk harus dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Bukan dengan perbuatan. Mau peluk, mau cium, bahkan berhubungan pun tidak dinamakan rujuk. Terus gimana? Hubungan badan yang dilakukan, ya, dilakukan ketika masa cerai. Ya. Nah, itu para ulama bilang dia tidak dianggap zina. Memang tidak dianggap zina, dosa, cuman tidak dianggap zina ya. Syubhat itu namanya. Karena tidak dikatakan zina kecuali 4 mazhab ya mengatakan itu tidak sah semua. Ya, karena masih ada beberapa mazhab yang mengatakan ya masih boleh berhubungan badan ketika rujuk, ya, ketika di masa dia cerai, cerai 1, cerai 2 ya. Nah, memang dosa, ya, tapi tidak dihukumi zina. Tapi bukan berarti dengan dia peluk-pelukan, cium-ciuman, bahkan berhubungan badan tidak dikatakan itu rujuk. Ya. Rujuk harus dengan perkataan. Ya. Rujuk harus dengan perkataan, bukan perbuatan. Nah, itu sekilas masalah rujuk. Ya. Sekarang kita langsung masuk ke apa namanya, iddah. Iddah, masa iddah itu adalah penantian ya, penantian seorang istri ya, untuk memastikan apakah rahimnya benar-benar kosong daripada sperma sang suami ya. Karena kalau misalkan seorang tidak menjalani masa iddah, nanti akan ada percampuran suami, percampuran sperma ya. Misalkan ada seorang nikah, cerai dengan suaminya, ini masih ada bekas sperma suami di dalam rahimnya. Nikah dengan misalkan, misal ya, nama Syarif. Ya. Terus belum selesai masa iddah, nikah lagi dengan Udin. Ada 2 percampuran, yang taruh Syarif, yang satu Udin. Ketika nikah jadi Syarif Udin. Ya, sebab percampuran sperma. Dan ini benar, sudah diteliti sama dokter dari Prancis. Ya. Dokter dari Prancis meneliti bahwasanya, ya, dia kan meneliti untuk apa Islam ini harus ada masa iddah. Ternyata benar. Beliau memiliki 4 anak, ya. 2 anaknya ya, nikah dengan istri yang masih di dalam masa iddah orang lain, 2-nya lagi istri yang murni. Nah, ternyata pas tes DNA, 2 anaknya ini dari gen suami sebelumnya. 2 anaknya memang dari gennya dia. Kenapa? Karena gen yang dari suami lain tadi dinikahin dalam keadaan masih dalam masa iddah. Masih ada percampuran sperma yang lain. Nah, itu pentingnya masa iddah. Loh, kadang-kadang ada wanita mengatakan lebih, anak sudah pasti rahim anak ini kosong daripada sperma. Karena dokter sudah bilang, tetap harus menjalani masa iddah. Kenapa? Li ta'abbud, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, karena masa iddah itu selain ya, haknya istri, juga menjadi haknya Allah. Ya. Kadang seseorang ini menjalankan hak manusia, tapi hak Allah dilalaikan. Ya, hak Allah dilalaikan. Nah, yang namanya iddah ya, untuk untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ditulis papan tulis. Masa iddah ini kadangkala terjadi pada wanita yang hamil, wanita yang lagi ngandung. Kadangkala terjadi dengan wanita yang belum mengandung. Nah, itu banyak rinciannya. Dan masa iddah ya, masa iddah ini bisa berpindah-pindah.
Yang tadinya misalkan masa iddahnya 3 bulan, bisa berpindah jadi setahun, bisa. Ini kita bahas. Jadi jangan seorang wanita menikah dengan suami yang baru kecuali sudah selesai masa iddahnya. Kalau udah agak terjadi percampuran sperma. Ya. Pertama, iddah. Nah, iddah. Nah, iddah. Itu ada pertama, iddatul wafa. Iddah karena kematian suami. Kita bahas ini dulu. Iddatul wafa ada nanti namanya iddatul tolak. Iddah karena sebab ditolak. Iddah sebab talak. Nah, iddah karena sebab suaminya wafat. Ya. Ketika seorang istri suaminya meninggal, dia wajib menjalani masa iddah. Nah, berapa hari masa iddahnya bagi suaminya yang meninggal? Berapa hari? Ya. Seorang istri yang suaminya meninggal, berapa hari masa iddahnya? Ayo. Berapa hari? Ada yang tahu? Hah? 3 bulan apa 4 bulan? Ayo, tidak apa-apa. Yang kalau salah, kita buat mazhab baru. Dah. Hamil. Tidak hamil. Nah, ayo. Wanita yang ditinggal mati suaminya berapa hari masa iddahnya? Berapa hari? Ayo yang mau cek Google dulu apa? Berapa hari? 4 bulan? 10 hari. Nah, tengok dulu. Ya. Kadangkala wanita yang menjalani masa iddah karena suaminya meninggal, kadangkala wanita tersebut lagi hamil, kadangkala lagi tidak hamil. Nah, kalau lagi hamil ya, tengok lagi. Ya. Kadangkala waladun wahid, anaknya satu tahu aman, anak kembar. Kadangkala janinun mayit, keguguran. Nah, kalau seorang melahirkan ya, seorang istri ditinggal mati suaminya dan dia lagi dalam keadaan hamil. Seorang istri ditinggal mati dalam keadaan hamil. Kalau misalkan dia lagi mengandung anaknya, ya, kalau dia lagi lahiran, maka masa iddahnya akan selesai ketika dia lahiran. Paham? Ya. Seorang istri, ya, kalau suaminya meninggal, ya, 4 bulan 10 hari, belum tentu. Kalau dia lagi hamil, ya, lagi dia hamil, masa iddahnya akan selesai ketika kehamilannya keluar. Ya, ketika anaknya keluar sudah, besok mau nikah lagi, silakan. Ya, hari ini akikah, besok happy wedding, terserah. Ya, sah hukumnya dalam fikih. Ya, jadi kalau misalkan seorang yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya setelah dia ngelahirin, dah selesai. Bukan 4 bulan 10 hari. Misalkan gini, sekarang kandungannya 9 bulan sudah. Sekarang kandungannya 9 bulan. Tinggal 1 hari lagi brojol. Nah, suaminya meninggal malam itu. Suaminya meninggal, otomatis dia wajib menjalani masa iddah. Nah, dia lagi hamil. Masa iddahnya dengan kehamilan. Kapan sudah keluar anak yang di dalam dalam perut, sudah selesai masa iddahnya. Walaupun cuma sehari. Ya, kayak tadi misalkan suaminya
ya. Suami meninggal Senin, wajib dia menjalani masa iddah. Selasa belum lahiran, Rabu selesai lahiran, Kamis nak nikah lagi tidak masalah. Ya, Kamis nak nikah lagi tidak masalah. Kalau tidak malu tapi. Ini kan kita bahas masalah sah atau tidak sahnya ya. Ini kita bahas sah atau tidak sahnya. Ya. Kalau anaknya satu ya dengan melahirkan. Kan. Kalau anaknya dua ya harus semuanya keluar. Harus dua-duanya keluar. Nah, jadi kalau misalkan anaknya kembar, baru keluar anak pertama, oh masa iddahnya selesai. Enggak. Kalau sudah keluar semua, baru masa iddahnya selesai. Itu kalau anak kembar ya. Nah, kalau keguguran, nah, lihat dulu. Keguguran ini kadangkala segumpal darah. Kadangkala segumpal daging. Nah, kalau misalkan keguguran, keluar cuma darah tok, itu tidak selesai masa iddahnya. Dia harus tetap menjalankan masa iddah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau misalkan keluar segumpal daging, misalkan nampak tangannya, kepalanya, wajahnya, nah ini baru iddahnya selesai. Paham? Kalau keguguran, kadangkala anak yang dikeluarkan ketika keguguran itu cuma darah tok. Nah, kalau darah tok tidak selesai masa iddahnya. Ya. Jangan dianggap selesai masa iddahnya. Dia harus tetap menjalankan masa iddah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau misalkan anaknya yang keluar sudah segumpal daging, sudah kelihatan wajah gantengnya, misalkan tangannya, ya, kakinya misalkan. Nah, kalau sudah segumpal daging kayak gini, sudah nampak lahiran, selesai masa iddahnya. Nah, karena contoh ini, selesai masa iddahnya. Nah, ini paham? Kalau wanita yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, bukan 4 bulan 10 hari ya. Ingat, bukan 4 bulan 10 hari. Kalau lagi hamil, ya dengan selesai kandungannya. Kapan dia lahiran, selesai masa iddahnya. Kalau ditinggal suaminya mati dalam keadaan hamil. Paham? Nah, itu kalau dalam keadaan hamil. Kapan dia melahirkan, masa iddahnya selesai. Kadang-kala tidak hamil. Ya. Kalau bahasa Arab, hamil ya hamil, gampang. Kalau tidak hamil, hail namanya. Hail. Ya, hail. Hail itu wanita yang tidak hamil. Nah, kalau yang tidak hamil, gampang. Ya, ini baru 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, jadi wanita yang ditinggal suami, yang ditinggal mati suaminya, menjalankan masa iddah 4 bulan 10 hari, kalau wanita tersebut tidak hamil. Ya, tidak hamil. Tapi kalau hamil, tetap. Ya, tidak ada 4 bulan 10 hari itu tidak ada. Kalau misalkan dia hamil, ya dengan selesai lahiran, ya sudah selesai masa iddahnya. Ini paham? Paham ini? Ya. Ini wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Nah ini ada wanita yang ditinggal mati suaminya, ya, baik dia hamil atau tidak hamil. Yang misalkan tidak hamil, ini sudah disetubuhin, kadangkala sudah disetubuhin, kadangkala belum disetubuhi. Nah, sama hukumnya. Ada misalkan wanita, ya, wanita baru sehari nikah dengan suaminya, suaminya mati, wajib dia tetap menjalankan masa iddah 4 bulan 10 hari, baik dia sudah disetubuhin atau belum disetubuhin. Beda dengan yang tadi, yang ditalak, talak belum sempat disetubuhin, boleh rujuk tak? Boleh rujuk tak? Talak yang belum sempat disetubuhin, tidak boleh dirujuk. Ya. Tidak ada masa iddah dia. Nah ingat, wanita ya, yang belum sempat disetubuhin lalu ditalak sama suaminya, tidak boleh dirujuk dan tidak ada masa iddah bagi dia. Besoknya mau nikah lagi boleh. Tidak ada masa iddah sama sekali. Beda dengan wanita yang ditinggal mati suaminya, walaupun belum sempat disetubuhin, ya tetap dia wajib menjalankan masa iddah. Nah, itu perbedaan wanita yang ditalak dengan wanita yang ditinggalkan suami. Wanita yang ditalak belum sempat disetubuhin, besoknya boleh pengantin.
ya, karena tidak ada masa iddah. Tapi wanita yang tidak hamil belum sempat disetubuhin tetap masa iddah 4 bulan 10 hari. Ini paham ya? Sekarang kita masuk ke iddah talak. Ya. Iddah talak ini ada dua. Iddah talak ada dua. Kadangkala ya, belum disetubuhin, qabla dukhul. Qabla dukhul belum disetubuhin. Kadangkala sudah disetubuhin. Kalau belum disetubuhin, nah, ingat, wanita yang ditalak belum sempat disetubuhin. Berapa hari masa iddahnya? Hah? Berapa hari masa iddahnya? Nah, tidak ada masa iddah, benar. Tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Sekarang sudah disetubuhin. Nah, kalau yang sudah disetubuhin, ya, kadangkala wanita tersebut lagi hamil. Ya, kadangkala lagi hamil. Tidak hamil. Nah, kalau misalkan wanita ya yang sudah disetubuhin ya, ditalak, dia lagi hamil. Berapa hari masa iddahnya? Nah, masa iddahnya nah, setelah selesai brojol. Kapan anaknya keluar ya? Kapan anaknya keluar? Itu sudah selesai masa iddahnya. Kalau dia ditalak, wanita tersebut ditalak, dia lagi hamil. Ya. Berapa hari masa iddahnya? Setelah dia melahirkan, selesai masa iddahnya. Ya. Setelah dia lahiran, selesai masa iddahnya. Paham? Nah, sekarang tidak hamil. Ya, dia tidak hamil. Nah, ini baru. Ya, ini baru ada rincian. Kadangkala ya, 3 kali suci. Ya. Kadangkala 3 kali suci. Kadangkala 3 bulan. Nah, wanita yang tidak hamil, ya, seorang suami mentalak wanita ini lagi tidak ngandung, lagi tidak hamil, ya. Nah, kadangkala dia, ya, kadangkala masa iddahnya 3 kali suci, kadangkala dengan 3 bulan, ya. Kapan 3 bulan? Permanen. Nah, kadangkala 3 kali suci, kadangkala 3 bulan. Kapan 3 bulan? 3 bulan ini ya bagi pertama wanita yang tidak haid sama sekali. Tidak haid sama sekali. Seumur hidup tidak pernah haid sama sekali. Maka haidnya 3 bulan. Atau ya, atau wanita monopos. Nah, 3 kali suci kalau wanita ditalak. Loh, kalau tidak haid sama sekali gimana? Yang tidak haid sama sekali itu istilahnya monopos, ya. Dalam bahasa biologinya menopause. Nah, bagi wanita monopos yang ditalak, ya, masa iddahnya 3 bulan, ya. 3 bulan. Ini masa iddahnya. Ya, bagi wanita yang monopos. Tidak haid sama sekali. Ya. Nah, bagi wanita yang normal, ya, kayak kita pada umumnya, ya, kayak di Indonesia pada umumnya, bagi wanita yang normal, ya, masa iddahnya, kalau dia ditalak sama suaminya, dalam keadaan tidak hamil, ya, dalam keadaan tidak hamil, ya, ingat, kalau hamil ya dengan melahirkan. Kalau tidak hamil gimana? 3 kali suci. Nah, 3 kali suci itu gimana rinciannya? Ini benar nyambung ke bab haid ini. Panjang kalau sebab dijelasin bab haid lagi ya. Kita kesimpulannya, baik. Ini soalnya kalkulasi cara menghitung head, ya. Cara menghitung head itu ada 9 rumus sebenarnya. Cara menghitung head ada banyak, 9 rumus. Nah, panjang sebenarnya. Kita simpulin aja. 3 kali suci itu gimana? Misal gini, ya. Ini siklus, ya. Siklus atau head pertama. Head pertama, oke. Ya.
Haid pertama, suci. Suci. Nah, suci. Terus, terus haid lagi. Siklus kedua. Siklus haid kedua. Suci. Suci. Ini suci yang pertama. Ya. Suci yang kedua. Siklus haid ketiga. Ya. Udah. Nah, ini maksud 3 kali suci itu kayak gini. Lihat. Misalkan seorang laki-laki mentalak wanitanya, dia lagi dalam keadaan tidak hamil. Oh, berarti kalau ditalak dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci itu gimana cara ngitungnya? Gini. Misalkan ini wanita sekarang lagi tidak haid, ya. Wanitanya sekarang lagi tidak haid. Ditalak, ya. Jatuh talak di sini. Nah, ketika mentalak dalam keadaan suci, ya. Ingat ya, suami itu dianjurkan memang mentalak kalau mau menceraikan wanita dalam keadaan dia lagi tidak haid. Ya. Kalau dia mentalak dalam keadaan haid, gimana? Haidnya sah, cuman haram, dosa dia. Dia berdosa ya. Walaupun haidnya, walaupun talaknya sah, cuman haram. Kalau mau mentalak dalam keadaan suci, jangan lagi haid. Mentalak dalam keadaan haid sah, cuman haram, dosa. Ya, kalau mau talak dalam keadaan suci. Nah, seorang wanita, ya, seorang laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan suci. Ketika dia talak di sini sudah mulai jatuh 1 kali suci. Nah, di sini sudah mulai dihitung 1 kali suci. 1 suci sudah sini, 1 suci. Lalu haid dia, haid sudah selesai haid, suci lagi. Nah, ini suci yang kedua sudah. Ini suci yang kedua. Ingat, kalau mau nikah ya, kalau mau selesai masa iddahnya harus 3 kali suci. Habisnya dia haid lagi. Haid lagi di siklus yang kedua, suci lagi. Nah, ini suci yang ketiga. Boleh tidak nikah? Belum. Kalau sudah 3 kali suci, belum boleh nikah. Masa iddahnya belum selesai. Masa iddahnya selesai, ya. Ingat, masa iddahnya selesai ketika suci yang ketiga sudah sempurna. Maksudnya, kalau sudah masuk ke haid yang baru, di sini baru boleh nikah. Bukan di sini. Ini harus selesai dulu sucinya. Ketika sudah masuk haid yang baru sempurna 3 kali suci. Ini suci yang ketiga belum sempurna. Kapan suci yang ketiga sempurna? Kalau sudah selesai masa sucinya. Masuk haid yang baru boleh nikah di sini. Nah, di sini dia boleh nikah. Nah, paham? Orang banyak ngira di sini sudah boleh nikah. Ketika siklus haid kedua, ya, masuk masa suci yang ketiga, plek, belum boleh nikah itu. Kalau dia nikah di sini, tidak sah itu nikahnya. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi di masyarakat. Berapa banyak ya kita tengok pernikahan yang tidak sah disebabkan menikah dalam keadaan masih di masa iddah. Bahkan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir di Hadramut 300 pernikahan tidak sah. Di Hadramut, ini kota ilmu. Kota yang paling banyak penuntut ilmu. Beliau waktu ke sana menemukan 300 akad nikah tidak sah, diulang lagi sama beliau. Banyak menikah di dalam masa iddah, ya. Banyak menikah di dalam keadaan masa iddah belum selesai. Paham? Ini, jadi anak ulangi lagi. Ketika seorang laki-laki ya, suami mentalak di waktu dia lagi tidak haid, di waktu dia suci. Nah, mentalak di waktu dia suci, di sini sudah jatuh 1 kali. Ya, besoknya haid. Nah, haid yang pertama. Habis selesai haid, suci. Plek. Masuk masa suci yang kedua. Sudah masa suci selesai, haid lagi. Nah, sudah haid lagi, masuk masa suci yang ketiga. Plek. Nah, pas masa suci yang ketiga, belum boleh nikah dulu. Tahan. Belum boleh nikah dulu. Kapan? Sampai masa sucinya sudah sempurna.
Kapan masa suci sempurna? Ketika masuk haid yang baru. Nah, pas sudah masuk haid yang baru, keluar darah haid, boleh nikah. Nah, paham ini? Paham? Ini cara menghitung ya, 3 kali suci di dalam masa iddah. Ini cara menghitung 3 kali suci. Jangan salah paham, jangan salah kaprah. Ini cara menghitung 3 kali suci. Ya, kalau tidak paham, tidak apa-apa tanya. Ya, cara menghitung 3 kali suci. Ini kalau seorang suami mentalak istrinya di dalam keadaan dia suci. Kalau misalkan dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Cuman otomatis masa iddahnya pasti panjang. Kita buktikan. Kita buktikan. Misalkan, ya, misalkan gini. Nah, misalkan gini. Ini seorang suami mentalak istrinya lagi haid. Nah, ditalak di sini. Talak ya. Nah, pas dia talak dalam keadaan haid, ini belum dihitung 1 kali. Belum dihitung 1 kali. Kapan dihitung 1 kali? Ketika suci. Baru dihitung. Dia mentalak lagi haid, belum dianggap 1 kali suci. Ya, ingat. Nah, kapan dia mulai dihitung 1 kali? Pas dia suci. Di sini mulai dihitung. Nah, haid habisnya suci lagi 2. Haid suci lagi 3. Nah, haid lagi baru. Nah, baru di sini boleh nikah. Masa iddahnya panjang. Makanya haram seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan dia lagi haid. Kenapa? Karena bisa memperpanjang masa iddah. Bisa memperpanjang masa iddah sang istri. Kalau mau mentalak, talak dalam keadaan suci. Ya, talak dalam keadaan suci. Ini bakal timbul pertanyaan, Beb, gimana kalau misalkan si cewek ini haidnya tidak teratur? Nah, ya, gimana kalau haidnya tidak teratur? Haidnya tidak teratur, tetap harus ikut rumus 3 kali suci. Walaupun haidnya tidak teratur. Pernah ya, Al-Fakir waktu mengadakan daurah masalah haid, ya, itu ada seorang wanita tuh haidnya 3 hari, sucinya 6 bulan. Nah, sucinya 6 bulan, bahkan ada yang setahun sucinya. Haid 3 hari, suci setahun. Nah, kalau haidnya, ya, kalau yang sucinya 1 tahun sekali, berarti berapa kali? Berapa lama dia masa iddah? 4 tahun. 4 tahun, ya harus jalani. Memang kayak gitu. Memang kayak gitu cara rumus 3 kali suci. Nah, jadi ini berlaku baik headnya yang teratur ataupun headnya yang tidak teratur. Ya, ini cara menghitung 3 kali suci. Oh, 5:30 sudah. Lanjut. 5:30 sudah. Ya, dikit lagi. Masalah ihdad. Penting ya. Masalah ihdad. Ada namanya ihdad. Ihdad itu apa? Ihdad itu ya. Ihdad itu tidak pakai wangi-wangian ya. Tidak pakai wangi-wangian, tidak pakai hias-hiasan ya. Tidak, bukan berarti tidak mandi ya. Beda. Tidak pakai wangi-wangian, tidak keluar rumah juga. Tidak keluar rumah, tidak pakai wangi-wangian, tidak pakai hias-hiasan ya. Tidak pakai baju yang menor ya. Itu namanya ihdad ya. Meninggalkan untuk berwangi-wangian, meninggalkan untuk keluar rumah ya. Meninggalkan untuk tidak keluar rumah, meninggalkan wangi-wangian, meninggalkan pakai baju menor ya. Selama 4 bulan 10 hari, selama masa iddah. Ini ihdad namanya. Ihdad ini berlaku hanya bagi istri yang ditinggal mati oleh sang suami. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita suaminya meninggal, dia wajib menjalani masa iddah. Selain dia wajib menjalani masa iddah, dia juga wajib menjalani
Ihdad, ihdad, tidak boleh dia keluar rumah selama masa iddah. Tidak boleh keluar rumah selama masa iddah, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ingat, tidak boleh pakai wangi-wangian, bukan tidak mandi. Ya. Jangan, bukan tidak mandi. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Bukan berarti tidak mandi. Ya. Kalau misalkan 4 bulan 10 hari tidak mandi, ya tahu deh baik baunya kayak mana. Ya. Wajib ya bagi seorang wanita. Ingat, ihdad itu hanya wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami, bukan wanita yang ditalak. Wanita yang ditalak tidak wajib menjalani ihdad. Ihdad hanya berlaku bagi wanita yang ditinggalkan suami. Ditinggalkan suaminya mati. Ya. Dan juga ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan. Ya. Seorang ketika talak 1, talak 2, ya. Wanita yang ditalak 1, talak 2, di masa iddahnya itu suami tetap wajib memberi nafkah. Pertama, suami tetap wajib memberi nafkah. Yang kedua, seorang suami wajib memberinya tempat tinggal. Tapi suami istri tidak boleh serumah. Seorang suami sudah mentalak istrinya, talak 1, talak 2, tidak boleh serumah. Suami cari tempat lain. Ya, serumah tidak boleh, apalagi sekamar. Kenapa? Karena ini tidak halal. Kalau mau halal ya rujuk lagi. Ya, kalau mau halal rujuk lagi. Belum halal ini. Ya. Jadi suami, ketika suami istri talak 1, talak 2, begitu wajib ngasih tempat tinggal. Ya. Tidak boleh serumah. Apalagi sekamar. Ya. Haram malah hukumnya. Haram hukumnya. Begitu juga talak 3. Ketika sudah talak 3, seorang suami wajib memberikan tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal untuk si istri menjalani masa iddah. Suaminya cari tempat lain. Jangan serumah, apalagi sekamar. Ya. Jangankan nyentuh haram, mandangnya pun haram. Tidak halal lagi. Kecuali kalau mau halal lagi, rujuk. Nah, itu yang penting. Nafkah juga harus tetap jalan. Ya. Seorang istri yang sudah ditalak 1, talak 2, ya, wajib dikasih nafkah. Ya. Makanannya, ya. Alat-alat keperluan rumah tangga. Ya. Talak 3 kayak mana? Talak 3 wajib tidak dinafkahi. Nah, wanita ini talak 3, tengok dulu. Kalau misalkan dia lagi hamil, wajib tetap dinafkahin. Ya. Kalau dia tidak hamil, tidak wajib untuk dinafkahin. Nah, itu ya, pembahasan masalah wajibnya memberikan nafkah kepada seorang yang sudah ditalak. Nah, itulah pembahasan masalah rujuk dan masa iddah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bishawab.